Sahabat Suara K26, Olean. Jalin kerjasama antar desa dibutuhkan untuk desa. Sinergitas membangun komunikatif yang terbangun dengan jalinan kerjasama antar desa dinilai perlu dilakukan seluruh desa di Indonesia. Kali ini Desa Olean Kecamatan Kota Kabupaten Situbondo menjalin kerjasama dengan Desa Tribungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur di dalam memajukan desa dari segala aspek. Bentuk kerjasama ini dikemas dalam pertemuan forum diskusi di Aula Wisata KK26 Desa Olean. Kerjasama di bidang kesenian terkait, mungkin saya lihat di Tribungan itu banyak seniman, katakanlah pemain gendang, pemain saya lihat kalau takbiran kalau puasaan itu Pak, berlebut ada nabungko itu cek lebur lagi dengar gitu Pak. Mungkin kalau kita kerjasama di bidang kesenian itu salah satunya ya Pak, kesenian itu mungkin penarinya dari Olean atau yang penepunya itu dari Desa Tribungan, mungkin itu sangat baik sekali. Terkait di sini di Desa Olean, desa wisata, jadi kalau seandainya ada tamu dari luar untuk menampilkan tarian dan seni budayanya, itu bisa kerjasama. Beberapa unsur hadir dalam forum diskusi tersebut, yakni Kepala Desa Olean, Kepala Desa Tribungan, tenaga ahli kepolisian, pendamping desa, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, serta seluruh jajaran perangkat desa. Pembahasan forum diskusi yang dilakukan dua desa tersebut menjalin kerjasama yang dibentuk akan saling memberikan manfaat dan mendukung kemajuan setiap desa masing-masing. Dengan kerjasama antar desa diharapkan bisa saling mengisi dan mendukung pengembangan potensi yang memiliki masing-masing desa yang saling berdekatan. Di hadapan pembangunan desa dan kawasan pedesaan dua desa, mekanisme kerjasama diawali dengan musyawarah bersama antara pemerintahan desa dan juga masyarakat dari kedua desa yang akan bekerja sama. Dalam forum diskusi dinyatakan setelah disepakati bentuk kerjasama yang akan dilakukan, maka dibentuklah Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD dengan keanggotaan perwakilan dari kedua desa yang bekerja sama. Setelah dibentuk, BKAD kemudian merencanakan melaksanakan pengawalan dan melaporkan kerjasama antar desa. Yang akan dilakukan kerjasama yang dilakukan harus tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes yang menjadi dasar penggunaan dana APBDes untuk pelaksanaan kerjasama antar desa. Setelah dilakukan persiapan dan penawaran dari desa masing-masing. Kerjasama yang dilakukan pun harus memiliki payung hukum kuat sehingga apabila terjadi permasalahan yang timbul setelah berjalannya bekerja sama dapat diselesaikan oleh pihak-pihak berwenang. Untuk menghindari permasalahan yang cukup besar karena ada koridor yang dilanggar. Oleh sebab itu, setiap desa yang bekerja sama harus memahami hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bekerja sama. Ya, terima kasih. Kami di Desa Olean, tepatnya di KK26-nya, sedang ada rapat intern antara Desa Olean dan Desa Tribungan mengenai hubungan kerjasama selanjutnya ke depan dan tahun-tahun berikutnya, kemana langkah Desa Olean dan Desa Tribungan. Sepertinya ada kesamaan. Tentunya visi dan misi kami sama persis sama Kepala Desa Olean, bahwa kami mengedepankan warga masyarakat yang akan kami pimpin menjadi masyarakat yang super cerdas, super istimewa, yang menjadi masyarakat yang paham akan kondisi situasi desa, bagaimana desa akan bergerak ke depannya melalui tahun-tahun yang sudah modern ini. Contohnya desa-desa digital, desa cerdas yang sudah kami masuk di dalamnya, dan kami Desa Olean dan Desa Tribungan terdaftar dalam desa cerdas pada pemerintahan Indonesia, termasuk dalam Kementerian Desa. Di situ sudah terdaftar, terutama bergerak di bidang kemasyarakatan
di setiap desa ada kesamaan dengan Desa Olian, yaitu kami punya KDD yang tujuannya sama, memberdayakan orang-orang yang dianggap disabilitas, padahal punya kemampuan yang lebih. Itu yang kami baca di setiap desa kami. Tujuannya adalah dalam kerjasama antar desa ini, kita bertujuan untuk pertama memajukan desa kami sendiri, desa kami berdua antara Alam Tribungan sama Olian. Yang kedua memajukan SDM-nya, dan yang ketiga kita akan memberdayakan orang-orang disabilitas di setiap desa. Itu tujuan kami. Terus bekerja sama di bidang budaya, termasuk pendidikan, itu akan kami kolaborasikan sehingga itu muncul ke permukaan dan menjadi juara, menjadi emas, menjadi bintang buat desa masing-masing, agar kami bergerak sesuai dengan kemauan masyarakat, sehingga masyarakat bisa bergerak leluasa sesuai dengan pikirannya yang sudah notabene masyarakat cerdas. Dan kita menjadi desa cerdas berikutnya. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dari mana asalnya? Karena masyarakat bisa berpikir sendiri. Seperti yang kita contohkan sekarang ini, para perangkat desa sudah mulai cerdas menghadapi polemik dan menghadapi situasi budaya sosial masyarakat desa masing-masing. Bagaimana menghadapi itu dengan bijaksana. Nah, tentunya berharap ke depannya kerjasama ini akan menguntungkan bagi dua desa dan menguntungkan bagi para warga masyarakat desa masing-masing. Keuntungan yang dihasilkan baik berbentuk uang maupun aset harus dimasuk ke kas desa. Kedua desa tersebut akan melakukan terobosan baru, berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerjasama ini tidak menutup akan menjaring, memotivasi desa-desa lainnya untuk bekerja sama membangun desa. Baru saja telah kami lakukan musyawarah atau pertemuan antar desa. Hal ini memang sangat luar biasa sekali karena apa yang diinginkan oleh kedua desa ini adalah ingin memajukan masyarakat desa, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Tribungan dan masyarakat desa Olian ini akan bisa bersinergi, bisa bekerja sama dalam semua hal. Tentunya apa yang tadi telah dirancangnya oleh para peserta tadi, diantaranya adalah memuat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa masing-masing. Kemudian setelah itu baru bisa menyandingkan, menyamakan bentuk kerjasama seperti apa yang nanti bisa dilaksanakan. Selain daripada itu juga, selain menyamakan kerjasama yang sudah sama-sama dilakukan atau dilaksanakan oleh desa masing-masing, tentunya kami akan saling mengisi gitu. Desa Tribungan kelebihannya apa, ya. Kemudian desa Olian apa yang masih belum dilakukan seperti desa Tribungan. Tukar menukar ini, inovasi, tukar menukar gagasan, ini hal yang sangat luar biasa sekali, karena hal ini tidak gampang ini dilakukan karena harus bisa memahami beberapa konsep-konsep yang telah dilakukan bersama. Di antaranya adalah ada rasa kesesuaian yang ingin saling memberikan manfaat antara desa Tribungan dan desa Olian. Tidak hanya di pemerintah desa saja, namun hal ini harus berkesesuaian juga antara BPD desa Olian dan juga BPD desa Tribungan. Alhamdulillah semuanya tadi bisa dilaksanakan dengan lancar, ya. Memberikan saran dan masukan antara BPD, kemudian antara kepala desa, kemudian dari beberapa teman-teman perangkat desa itu, sehingga ada saling memberikan nilai manfaat yang lebih, terutama bagaimana membangun masyarakat desa ini agar mempunyai nilai lebih. Inisiatif dari mana, Pak? Dari Tribungan atau dari Tribungan? Sebenarnya ini dari hasil bincang-bincang bersama, ya mengutilinya.
kami dengan kepala desa Olean seperti apa sih desa Tribungan itu, seperti Kim Rotarnya, Desa Maju, ya. Kemudian ada beberapa hal-hal seperti kemarin desa Tribungan mendapatkan penghargaan gitu kan. Hal ini bisa dicontohkan. Nah, dari titik awal kami saling bertukar pikiran, saling bercerita tentang desa masing-masing ya, sehingga ada satu keinginan, satu gagasan bagaimana kalau ini kita bentuk konkretkan dalam bentuk kerjasama antar desa ini. Kenapa hanya 2 desa Pak? Kenapa nggak tidak semuanya? Ya mungkin ini awal dulu ya, karena kan selain dari desa juga berdampingan ya, walaupun beda kecamatan, karena desa Tribungan dengan desa lain mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat. Awal dari itu dulu, kemudian nanti akan melibatkan desa yang lain. Jadi sekarang tinggal merumuskan saja Pak ya? Iya. Nanti intinya apa? Iya, jadi setelah tadi dilaksanakan musyawarah dan saling memberikan beberapa informasi baik potensi alam ya, kemudian potensi sumber daya manusianya dan potensi pendukung yang lainnya. Ini akan dirapatkan, dirumuskan oleh BPD ya dalam bentuk kegiatan Musdes. Setelah itu BPD akan membentuk tim delegasi siapa saja. Harapannya apa Pak? Ya harapan kedepannya bahwa kedua desa ini ya, ada suatu perkembangan yang signifikan ya, baik bidang pendidikan ya, kemudian ekonomi, usaha, kemudian terutama kepada pelaku usaha industri kecil. Dan ini ada pertemuan lagi Pak ya? Ya, ada beberapa pertemuan nanti yang akan dilakukan. Olean unggul, Olean umupoi, iya unggul. Dengan kerjasama antar 2 desa, yaitu Desa Olean dan Desa Tribungan ini, kami selaku pendamping sangat antusias sekali sebenarnya, dan insya Allah kami mendedikasikan diri kami untuk setidaknya memfasilitasi sejauh kami mampu begitu. Dan pada hari ini sudah kita inventarisir dan hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan, potensi-potensi apa yang bisa kita samakan, kemudian nanti akan kita rumuskan bersama dengan masyarakat Desa Olean dan Desa Tribungan terkait dengan kerjasamanya, serta nanti endingnya adalah tercapainya pembangunan manusia, terutama yang sudah fokus dilakukan oleh 2 desa ini, di mana Tribungan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sudah memfokuskan kepada kegiatan pembangunan manusia dengan adanya kelompok informasi masyarakat yang sudah jalan, kemudian dengan adanya Kadep Pembangunan Manusia, serta juga di Desa Olean ada kelompok desa disabilitas, serta juga hal-hal yang lain yang mungkin itu bisa kita saling menguatkan. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita fasilitasi itu, dan juga mungkin kita diskusikan dulu di tingkatan masing-masing desa sebelum kita ketemu di sebuah forum bersama yang namanya musyawarah antar desa. Mungkin itu. Ya, bagaimana dengan proses legalitas? Ya, jadi kalau ngomong legalitas ini sudah terwadahi dalam Permendagri 96 tahun 2017 yang mengatur tentang kerjasama antar desa di bidang pemerintahan desa. Di situ ruang lingkup kerjasamanya ada 4 hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu di bidang pemerintahan, kemudian juga di bidang pembangunan, bidang pembinaan, serta bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi secara legalitas ini sudah ada regulasi yang mengatur. Tinggal bagaimana kemudian inisiasi ini berangkat dari desa. Gitu. Nah, ini sudah benar di Desa Tribungan dan Olean ini, semua hal ini berangkat dari inisiasi masyarakat desa, terutama dalam hal ini adalah kepala desa dari 2 desa ini. Harapannya Pak? Harapan saya ini tidak berhenti pada sisi kerjasama saja, tapi nanti juga imbasnya 2 desa ini menjadi semacam percontohan desa model dalam rangka pengembangan kegiatan yang berfokus pada pembangunan manusia. Jadi itu mungkin harapan kami ya di tingkat pendamping, dan kami hanya siapalah kami hanya mampu memfasilitasi, semua tergantung dari semangat masyarakat desa di masing-masing desa untuk mewujudkan itu semua. Dengan Bapak siapa Pak?
menjadi impian dari teman-teman di Desa Tribungan dan juga di Desa Olean, merupakan hal yang baik sekali terkait adanya kerjasama antar desa, dan ini perlu diluruskan kembali bahwasanya kerjasama antar desa memiliki peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang sudah berlaku. Nah, sehingga kedepannya wadah Badan Kerjasama Antar Desa ini bisa memang dapat terlaksana secara baik itu secara sosial kemasyarakatan dan juga baik secara budaya yang sudah ada di lingkungan Desa Tribungan dan juga Desa Olean, sehingga bisa bergotong royong bersama-sama untuk membangun desa masing-masing. Harapan kami ke depan bahwasanya Badan Kerjasama Antar Desa ini tidak hanya berlaku di wilayah Desa Olean dan Tribungan saja, bisa juga Badan Kerjasama Antar Desa ini kerjasama juga dengan desa-desa yang lainnya juga. Dari Situbondo, Edo melaporkan. Olean unggul, Olean nemu bayi, ia unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tanpa batas.